Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Intan, NIM 17510420003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul Implementasi Gerakan Literasi Sekolah di SMP Kecamatan Tinambung. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing satu saya, Bapak Dr. Sultan SPD MPD, pembimbing 2, Bapak Dr. Usman SPD MPD, penguji 1, Bapak Profesor Dr. Ansari Enhum, dan penguji 2, Bapak Dr. Aziz SPD MPD. Latar belakang dalam penelitian ini. Hasil studi UNESCO menyebutkan Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca yang ada di Indonesia sangatlah rendah. Menurut data UNESCO, minat baca di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Fakta gerakan literasi sekolah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, yakni membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Masalah dalam gerakan literasi sekolah yang pertama adalah sekolah tidak menerapkan kebijakan pemerintah. Yang kedua, minimnya pemahaman warga sekolah tentang kemampuan literasi. Dan yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Penelitian relevan oleh Triana Sari tahun 2017. Pembelajaran literasi di SDN Rejosari 1 Kawedanan. Peneliti kedua dari Aini Salma 2019 tentang analisis gerakan literasi terhadap minat baca. Peneliti ketiga dari Siti Hamdia pada tahun 2018 tentang masalah serta solusi program literasi dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia siswa kelas 8 SMP Muhammadiyah 44 Pamulang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah pada tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran di SMP Kecamatan Tinambung. 2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat gerakan literasi sekolah di SMP Kecamatan Tinambung. Adapun tujuan penelitian pertama, untuk mengetahui implementasi gerakan literasi sekolah pada tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran di SMP Kecamatan Tinambung. Kedua, untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat gerakan literasi sekolah di SMP Kecamatan Tinambung. Manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Kajian teori. Pertama, implementasi, kedua, literasi, ketiga, literasi sekolah, keempat, gerakan literasi sekolah, kelima, tahap-tahap gerakan literasi sekolah, dan yang terakhir, faktor gerakan literasi sekolah, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Pertama, literasi. Literasi sekolah dalam konteks gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Menurut Kern, dalam buku Bahrul dan Suhendra,
pada tahun 2011 di halaman 25, literasi disebutkan bahwa secara sempit didefinisikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis yang juga berkaitan dengan pembiasaan dalam membaca dan mengapresiasi karya sastra atau literatur. Secara lebih luas, literasi berkaitan dengan kemampuan berpikir dan belajar semua hidup untuk bertahan dalam lingkungan sosial dan budayanya. Kedua, gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh menjadikan sekolah sebagai organisasi dalam pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Adapun tujuan dalam gerakan literasi sekolah, dalam buku Gerakan Literasi Sekolah di SMP terbagi atas dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tujuan khusus pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi di sekolah. Kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah agar literat. Ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. Terakhir, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Panduan gerakan literasi sekolah di SMP ini berisi uraian penerapan aktivitas literasi di SMP yang dibagi jadi 3 tahap, ialah pembiasaan, pengembangan, serta pembelajaran yang berisi ruang lingkup meliputi pertama, lingkungan fisik sekolah, yaitu ketersediaan fasilitas, sarana prasarana literasi. Kedua, lingkungan sosial dan afektif, yaitu dukungan dan partisipasi aktif semua warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan literasi di SMP. Dan yang ketiga, lingkungan akademik, yaitu adanya program literasi yang nyata dan bisa dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Ketiga, tahap-tahap gerakan literasi sekolah. Dalam tahapan gerakan literasi sekolah terbagi atas 3. Yang pertama, tahap pembiasaan, yaitu penumbuhan minat baca melalui kegiatan 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah tahap pengembangan, yaitu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Dan yang ketiga, tahap pembelajaran, yaitu meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Pada tahap pembiasaan dibagi atas 5 poin. Yang pertama adalah 15 menit membaca, yang kedua adalah jurnal membaca harian, yang ketiga penataan sarana literasi, yang keempat menciptakan lingkungan kaya teks, dan yang terakhir adalah memilih buku bacaan. Pada tahap pengembangan dibagi atas 5 poin juga. Pertama adalah 15 menit membaca, kedua jam membaca mandiri untuk kegiatan kurikuler atau kokurikuler bila memungkinkan. Yang ketiga, menanggapi bacaan secara lisan dan tulisan. Keempat, penilaian non-akademik. Kelima, pemanfaatan berbagai grafik organizer untuk portofolio membaca. Nah,
Pada tahap pembelajaran ada 4 poin. Yang pertama, 15 menit membaca sebelum pembelajaran dimulai. Poin kedua, pemanfaatan berbagai strategi literasi dalam pembelajaran literasi disiplin. Ketiga, pemanfaatan berbagai organizer untuk pemahaman dan produksi berbagai jenis teks. Dan poin keempat, penilaian akademik. Faktor-faktor gerakan literasi sekolah terbagi atas 2, faktor pendukung dan faktor penghambat. Salah satu faktor pendukung gerakan literasi sekolah yaitu komitmen kepala sekolah untuk menerapkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang gerakan literasi sekolah. Nah, faktor penghambat gerakan literasi sekolah salah satunya itu kebiasaan membaca belum dimulai dari rumah. Aktivitas membaca masih belum dibiasakan dalam ranah keluarga. Orang tua hanya mengajarkan membaca dan menulis pada level biasa, padahal budaya literasi harus dibiasakan sejak dini. Adapun bagan kerangka pikir dalam penelitian saya bisa dilihat sebagai berikut. Metode penelitian. Pertama, jenis dan desain penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian. Pertama adalah implementasi gerakan literasi sekolah pada tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran. Kedua, faktor-faktor yang dihadapi dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Data dan sumber data. Data implementasi gerakan literasi sekolah, serta faktor-faktornya. Sumber datanya dari kepala sekolah, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Prosedur penelitian ada 5. Pertama, meninjau sekolah. Yang kedua, mengecek lingkungan fisik sekolahnya. Yang ketiga, mengecek lingkungan sosial dan afektif. Keempat, mengecek lingkungan akademik. Dan terakhir, mengamati pelaksanaan tahap-tahap gerakan literasi sekolah. Teknik pengumpulan data ada 3. Pertama, observasi, kedua, wawancara, dan ketiga, dokumentasi. Instrumen penelitian. Dalam hal ini, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, dan instrumen yang membantu adalah gawai, laptop, dan alat tulis. Teknik analisis data. Pertama, reduksi data, tahap penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Terakhir, pemeriksaan keabsahan data. Pertama, tahap perpanjangan pengamatan, ketekunan peneliti, dan triangulasi. Itulah tadi beberapa isi dari proposal penelitian saya tentang implementasi gerakan literasi sekolah di SMP Kecamatan Tinambur. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.